Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 50. Han Yu masih kebingungan. Kenapa tiba-tiba klan Han melepaskannya? Padahal suami telah mencuri harta berharga klan Han. Makanya ia dijadikan budak di kediaman Patriark Han Bao tersebut. Dia ingin bertanya pada Feng Yuan dan Xiao Yu, namun ia tidak berani. Karena ia mendengar mereka berasal dari klan Wan, yang berarti keduanya adalah anggota keluarga Kekaisaran Jingzi. Han Yun hanya pasrah saja apa yang akan mereka lakukan padanya. Namun ia juga sangat senang karena Feng Yuan mengatakan mereka akan menuju tempat putrinya, Han Ruyan. Dia sudah sangat rindu sekali dengan gadis kecilnya itu karena Han Hui melarangnya meninggalkan kediaman klan Han selama menjadi budak di sana. Han Ruyan menawarkan jagung bakar pada pelancong yang lewat di depan lapak jualannya. Tetapi tak ada satupun yang mau mampir ke sana. Dan para pelancong lebih memilih lapak sebelah yang memiliki pelayanan lebih bagus. Bagaimana keadaan kakak cantik dan tampan tadi ya? Apa mereka ditahan di sana seperti ibu? Kata Han Ruyan sembari menghela nafas panjang. Siapa yang berani menahan babang tampan ini? Biar kupatahkan kakinya. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di telinga Han Ruyan. Dan ia langsung menoleh ke belakang. Kakak tampan? Han Ruyan langsung memeluknya. Namun ia terkejut saat melihat wanita yang tersenyum padanya. Ibu! Teriak Han Ruyan yang melompat ke arah Han Yun yang langsung memeluk putrinya itu. Feng Yuan menengadah menatap langit. Ia berusaha membendung air matanya agar tidak tumpah membasahi pipinya. Ini adalah pertemuan yang sangat mengharukan. Ia jadi teringat kakeknya yang sangat menyayanginya dengan cara membuangnya ke tempat yang dipenuhi oleh siluman. Sehingga kakeknya itu selalu dimarahi oleh Patriark klan Feng karena mengira dengan sengaja ingin membuatnya mati. Padahal sang kakek bertujuan untuk melatihnya agar kuat secara fisik walaupun memiliki dantian cacat. Nenek Cho langsung menangkupkan tinju dan berkata, Terima kasih Tuan Muda Wan telah meminta Patriark Han Bao membebaskan Yeon Or. Hutang budi ini akan selalu kami ingat. Dan kalau Tuan Muda menginginkan bantuan yang bisa kami lakukan di masa depan, maka jangan ragu untuk mendatangi kami. Feng Yuan mengangkat bahu Nenek Cho yang membungkukkan badan di hadapannya. Dan ia berkata, Nenek Cho tidak perlu memikirkan hutang budi. Yang terpenting sekarang, kemasi barang-barang yang perlu dibawa. Karena kalian akan tinggal di klan kami. Nenek Cho dan Han Yun terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin orang seperti mereka akan tinggal di klan Wang? Feng Yuan tahu apa yang mereka pikirkan dan berbisik. Kami sebenarnya bukan berasal dari keluarga Wang, dan tidak lama lagi klan Han akan menyadarinya. Makanya segeralah kembali ke rumah. Besok pagi-pagi datanglah ke penginapan Rumah Ekor 9. Kami akan membawa keluarga Nenek Cho meninggalkan kota Daya. Nenek Cho dan Han Yun sangat terkejut. Wajah mereka pucat. Kalau klan Han mengetahui kabar ini, maka keluarganya akan dieksekusi mati. Begitu juga bila prajurit kekaisaran mengetahui mereka berkomplotan dengan para penipu yang mengatasnamakan keluarga kekaisaran. Apabila membawa nama menteri, tentu hukuman yang mereka terima sangat berat. Dan kemungkinan besar adalah hukuman mati. Baiklah, kami akan menunggu Tuan Muda di sana besok. Sahut Nenek Cho, segera mengemasi dagangannya dan kembali ke rumah. Dia hanya berharap Feng Yuan dan Xiao Yu tidak berbohong serta meninggalkan mereka. Karena nasib mereka kini bergantung pada keduanya. Han Ruyan belum memahami apa yang terjadi dan ia berkata, Apakah kita bisa berjumpa lagi kakak cantik? Xiao Yu mengangguk. Tentu saja, besok kakak akan datang lagi. Xiao Yu melambaikan tangan sembari berjalan meninggalkan tempat itu. Karena tidak baik berlama-lama di sana. Nanti penatua pertama klan Han akan curiga dengan rencana mereka. Penatua pertama belum menyadari kalau kehadirannya sebenarnya sudah diketahui oleh Feng Yuan dan Xiao Yu. Tetapi keduanya berpura-pura tidak mengetahuinya dan dengan santai berjalan menuju pavilion Jingwu. Feng Yuan kagum melihat gedung pavilion Jingwu yang terlihat lebih megah dari gedung pavilion Sanghui di kota Husan. Para pengunjung pavilion Jingwu masih ramai, walaupun sudah menjelang tengah malam. Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda. Sapa wanita cantik begitu Feng Yuan dan Xiao Yu melangkahkan kaki ke dalam pavilion Jingwu. Dia tahu kedua pelanggan ini pasti Tuan Muda salah satu klan di kota Dayan ini. Dan tentunya memiliki uang yang banyak juga. Kalau ia bisa membuat mereka mengeluarkan uang yang banyak di pavilion Jingwu ini, maka manajer pavilion Jingwu cabang kota Dayan ini akan memberikan bonus besar untuknya.
Murid-murid jenius klan di kota Dayan ini sangat jarang memasuki pavilion Jingwu, karena sumber daya untuk menunjang kultivasi mereka telah ditunjang oleh Akademi Kekaisaran Jingzi. Sehingga pendapatan pavilion Jingwu tidak terlalu besar di kota Dayan ini. Karena klan-klan di sini hanya melakukan pembelian pil penempaan tubuh dan senjata kelas kuning saja untuk murid-murid mereka. Feng Yuan tersenyum mendengar sapaan wanita cantik itu, dan ia yakin wanita di hadapannya itu adalah salah satu karyawan pavilion Jingwu, sehingga ia pun berkata, "Bolehkah aku berjumpa dengan manajermu? Katakan padanya, kami ingin melakukan transaksi besar." Transaksi besar? Wanita tersebut terkejut mendengarnya. Tunggu sebentar Tuan Muda, aku akan segera memberitahu manajer Ma. Dia langsung berlari, sehingga mata semua lelaki tertuju padanya, karena pemandangan itu memanjakan mata mereka. Xiaoyu mendengus dingin dan melirik Feng Yuan yang berpura-pura memperhatikan senjata-senjata yang dipajang di sekitar mereka. Pedatua pertama klan Han juga memasuki pavilion Jingwu, tetapi sebelum masuk, ia telah mengirim pesan pada Patriark Han Bao bahwa mangsanya ternyata akan melakukan transaksi besar di pavilion Jingwu. Tentu itu mencurigakan sekali, karena seharusnya anggota klan Wei yang juga anak menteri malah memilih kota Dayan daripada ibu kota Kekaisaran Jingzi untuk melakukan transaksi besar. Siapakah mereka sebenarnya? "Manajer Ma!" teriak wanita tersebut sembari memasuki ruangan manajer pavilion Jingwu tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Maaf! Wanita itu kembali menutup pintu karena manajer Ma sedang bermesraan dengan wanita cantik yang juga karyawan pavilion Jingwu. Manajer Ma, berhentilah selingkuh! Teriak wanita itu kembali membuka pintu ruangannya, dan manajer Ma tampak mengerutkan keningnya sembari menatap tajam pada wanita itu. Sedangkan selingkuhannya berpura-pura membaca dokumen. "Ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi besar," kata wanita itu tanpa peduli dengan suasana hati manajer Ma yang kesal padanya. "Transaksi besar?" Manajer Ma tersenyum lebar. "Nanjiu, kamu tidak berbohong kan?" Selidik manajer Ma yang curiga Nanjiu adalah mata-mata istrinya. "Benar, keduanya tampak seperti tuan muda dan nona muda. Bahkan basis kultivasi mereka sangat tinggi, padahal masih berusia 17 tahun. Sahut Nanjiu dengan ekspresi wajah serius. Pria sepuh berambut putih itu segera merapikan pakaiannya dan berkata, "Bawa tamu itu ke sini dan jangan lupa perlakukan mereka dengan baik. Kita tidak boleh melepaskan tangkapan bagus ini." Manajer Ma tertawa terkekeh-kekeh. Bahkan ia melupakan telah kepergok selingkuh dengan karyawannya sendiri. "Baik," sahut Nanjiu, segera kembali ke lantai bawah untuk menjemput Feng Yuan dan Xiaoyu. Dia tersenyum bahagia, karena pasti akan mendapatkan bonus besar. Apalagi ia juga memiliki kartu as, karena memergoki bosnya itu sedang selingkuh dengan bawahannya sendiri. "Tuan muda dan nona muda," sapa Nanjiu setelah kembali ke lantai bawah. "Mari, ikuti aku ke ruangan manajer Ma," katanya lagi dengan senyum cerah. Feng Yuan mengangguk dan segera mengikuti Nanjiu, sedangkan penatua pertama klan Han yang sedang memata-matai mereka tidak bisa mengikuti mereka, karena tidak sembarang pengunjung pavilion Jingwu yang boleh memasuki ruangannya. "Aku mendengar Jenderal Jing sedang dirawat di pavilion Jingwu ini. Apakah dia sudah sembuh?" Feng Yuan penasaran kondisi terkini Jenderal Kekaisaran Jingzi tersebut dan ingin mencari informasi apakah ia berhasil menaklukkan siluman rubah ekor 9 yang setara dengan Rana Immortal atau sama dengan basis kultivasi Jenderal Jing-er. Dia sudah pulih setelah menelan pil penyembuhan tingkat tinggi, tetapi meridiannya rusak sehingga kekuatannya mungkin hanya setara ranah alam langit saja, sehingga ia tak ubahnya Jenderal sampah saja sekarang. Sahut Ningjiu sembari menghela nafas panjang. Untuk memulihkan meridian yang rusak dibutuhkan pil jiwa surgawi untuk mengobatinya. Tetapi bahan utama pembuatan pil itu adalah lotus putih yang telah berusia ratusan tahun. Dan itu adalah tanaman herbal yang sangat langka. Kalaupun ada, mesti diimpor dari wilayah utara. Dan kebanyakan masih berusia belasan hingga puluhan tahun untuk bahan utama pil penyembuhan tingkat tinggi. Tetapi itu tidak bisa digunakan untuk pembuatan pil jiwa surgawi. Feng Yuan berpura-pura ikutan sedih dan berkata, "Sungguh disayangkan sekali. Jenderal hebat seperti dirinya harus mengalami nasib naas begitu. Mungkinkah ia melawan Rana Exindengard sehingga bisa kalah atau disergap oleh pasukan Kekaisaran Wei?" "Tidak, dia melawan siluman rubah ekor 9 yang setara dengan Rana Immortal," sahut Ningjiu. "Apa?"
Dia melawan siluman rubah ekor 9 yang merupakan salah satu siluman dalam cerita legenda itu. Feng Yuan terkejut mendengarnya, dan Ning Jiu langsung berhenti melangkah. Hahaha, dia memakan umpannya. Gumam Feng Yuan, sedangkan Xiao Yun mengerutkan keningnya karena tidak menyangka suaminya itu terlalu pandai mengolah kata untuk mengelabui orang lain. Shh, jangan keras-keras bicaranya, nanti dia mendengarnya. Karena Jenderal Jing Er masih berkultivasi di sini untuk memulihkan energi spiritualnya. Dan katanya ia masih akan kembali ke hutan angker itu untuk menangkap siluman rubah ekor 9 yang berhasil kabur. Namun kondisi dari siluman ekor 9 itu juga sedang terluka parah oleh serangannya. Bisik Ning Jiu. Feng Yuan tersenyum lebar. Begitu juga dengan Ning Jiu yang sengaja membeberkan semua rahasia tentang Jenderal Jing Er agar pelanggannya itu puas dan mau melakukan transaksi besar seperti yang mereka katakan tadi. Tak lama kemudian mereka memasuki ruangan manajer Ma, dan Ning Jiu sudah tak melihat rekan kerjanya yang selingkuh dengan manajer Ma tersebut. Mungkin ia merasa malu, sehingga ketika Ning Jiu pergi, ia juga segera meninggalkan ruangan manajer Ma. Benar-benar murid yang berbakat tinggi. Mungkin mereka mendapatkan harta karun bernilai jual tinggi saat menjalankan misi dan enggan menukarnya dengan poin prestasi. Gumam manajer Ma memperhatikan Feng Yuan dan Xiao Yu. Murid wanita cantik ini memiliki basis kultivasi yang sangat mengerikan. Tetapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Apakah dia tidak belajar di Akademi Kekaisaran Jingxi? Atau mereka sebenarnya berasal dari luar kekaisaran? Pikirnya lagi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada tamu spesialnya itu. Feng Yuan dan Xiao Yu langsung melakukan gerakan yang sama, dan Ning Jiu segera menyiapkan 2 kursi untuk mereka. Silakan duduk Tuan Muda dan Nona Muda, katanya dengan senyum manis, dan tak sabar ingin mengetahui transaksi apa yang akan dilakukan oleh Feng Yuan dan Xiao Yu itu. Aku adalah manajer Ma yang bertanggung jawab atas pavilion Jingwu, katanya memulai pembicaraan. Apa yang membuat Tuan Muda dan Nona Muda ingin berjumpa dengan pria sepuh ini? Selidik manajer Ma sembari tertawa pelan, karena 2 tamunya itu memasang ekspresi dingin. Feng Yuan melirik Xiao Yu yang diam saja, yang berarti istrinya itu ingin dia yang melakukan transaksi ini. Kemudian Feng Yuan tersenyum tipis dan berkata, pertama, aku akan menjual beberapa inti siluman dan tanaman herbal yang mungkin berguna untuk Jenderal Jing Er. Sontak saja manajer Ma langsung terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin pemuda ini tahu apa yang terjadi pada Jenderal Jing Er? Kecuali dia menoleh ke arah Ning Jiu yang tersenyum masa. Padahal pavilion Jingwu selalu merahasiakan data pribadi pelanggannya. Bahkan sekarang ia tidak bertanya siapa nama pelanggannya ini. Manajer Ma ingin memarahi Ning Jiu, tetapi gadis cantik itu sudah mengetahui bobroknya, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa pada Ning Jiu. Karena bila pavilion Jingwu mengetahui kelakuannya, maka ia akan dipecat dan belum lagi tekanan yang akan ia hadapi dari keluarga istrinya yang berasal dari klan besar, sedangkan ia hanya berasal dari klan kecil. Yang kedua, aku memborong 10.000 pil penempan tubuh, 10.000 pil roh tingkat rendah, dan ratusan senjata kelas kuning, kata Feng Yuan lagi. Manajer Ma keheranan, mengapa murid jenius seperti mereka memborong sumber daya untuk para pemula, padahal seharusnya mereka membeli pil kualitas tertinggi. Namun ia tak akan bertanya lebih jauh untuk apa mereka memborong sumber daya yang cukup untuk pelatihan klan kecil selama 1 bulan tersebut. Aku setuju dengan pilihan keduamu itu, saut manajer Ma, kemudian menatap Ning Jiu dan berkata, Ning Jiu, cepat ambilkan permintaan-permintaan Tuan Muda ini. Baik manajer Ma, saut Ning Jiu yang bergegas turun ke lantai bawah pavilion Jingwu untuk mengambil pesanan yang dibutuhkan oleh Feng Yuan tersebut. Nah, bolehkan aku melihat lotus putih milik Tuan Muda itu? Manajer Ma sudah dapat menebak apa yang akan dijual oleh Feng Yuan, karena ia mengatakan akan menjual tanaman herbal yang dapat mengobati Jenderal Jing Er. Feng Yuan menjentikan jari tangannya, sehingga muncul lotus putih yang mengeluarkan energi spiritual yin yang sangat kuat, sehingga manajer Ma membelalakkan matanya karena terkejut. Ini lotus putih yang telah berusia jutaan tahun, bahkan lebih. Apa? Pavilion Jingwu kami tidak akan sanggup membeli ini. Feng Yuan dan Xiao Yu terkejut mendengarnya, namun ia berpikir itu mungkin saja terjadi, karena alam rahasia Heidong adalah bekas dunia yang telah hancur, dan tidak diketahui mengapa dunia itu hancur.
tetapi ada bekas pertarungan besar terjadi di sana dulunya. Kalau begitu kira-kira berapa harga lotus putih ini? Tanya Feng Yuan yang penasaran. 100.000 keping emas paling murah. Karena untuk membentuk 10 pil jiwa surgawi saja cukup menggunakan 1 kelopak lotus putih ini. Dan harga 1 pil jiwa surgawi adalah 5.000 keping emas. Coba bayangkan, berapa bila 15 kelopak lotus putih dijadikan pil jiwa surgawi? Kata manajer Ma dengan senyum lebar. Ia juga merupakan alkemis tingkat kuning. 15 kelopak lotus putih berarti menghasilkan 150 pil jiwa surgawi, yang berarti menghasilkan 750.000 keping emas. Maka, bila lotus putih dilelang, mungkin akan terjual antara 300.000 hingga 500.000 keping emas. Memikirkan ini saja, hati Feng Yuan sudah senang dan melirik Xiaoyu yang tersenyum tipis di sudut bibirnya. Feng Yuan menyimpan lotus putih ke cincin dimensinya dan mengeluarkan 2 inti siluman salamander yang setara dengan ranah alam inti jiwa, 5 inti siluman ranah alam roh, serta 7 inti siluman ranah alam langit. Kira-kira berapa keping emas untuk semua inti siluman salamander ini? Kalau manajer Ma mau, aku juga memiliki tubuh utuh dari siluman ikan yang setara dengan ranah alam utusan dewa, dan siluman serigala berbulu putih yang setara dengan ranah alam langit. Feng Yuan penasaran apakah semua ini cukup untuk membayar pesanannya yang sedang diambil oleh Ning Jiu. Manajer Ma mengkalkulasikan harga jual inti siluman dan tubuh utuh siluman ikan serta siluman serigala berbulu putih dengan pil-pil yang dibeli oleh Feng Yuan. Tuan muda hanya mendapatkan 100 senjata kelas kuning saja untuk biaya barter transaksi kita ini. Kata manajer Ma dengan senyum lebar, karena ini adalah transaksi besar pertamanya selama menjadi manajer pavilion Jingwu di kota Daya. Para klan-klan yang ada di sini biasanya melakukan transaksi kecil saja. Jenis senjata apa yang akan tuan muda ambil? Atau hanya butuh beberapa senjata saja dan sisanya dikalkulasikan dalam bentuk keping emas? Katanya lagi. Feng Yuan yang berpura-pura menjadi tuan muda tentu malu untuk membatalkan pesanan senjata yang dikatakannya. Dia lalu berkata, jenis pedang 40, panah 25, tombak 15, dan jenis lainnya 20. Xiaoyu menatap kagum pada suaminya. Karena tak menyangka ia akan membelikan senjata roh kelas kuning untuk klan Xiao-nya. Padahal untuk klan kecil seperti klan Xiao, hanya para penatua serta anak-anak mereka saja yang mampu membelikan senjata roh kelas kuning. Sedangkan anggota klan cuma memakai senjata biasa saja. Baiklah, aku akan meminta Ning Jiu mengambilkannya nanti. Kata manajer Ma yang tidak menanyakan bagaimana cara Feng Yuan membawa senjata roh kelas kuning tersebut. Karena ia sudah mengetahui kalau Feng Yuan memiliki cincin dimensi. Feng Yuan mengerutkan keningnya karena merasakan keberadaan ahli bela diri yang memiliki basis kultivasi ranah Sein sedang bersembunyi di ruangan di sebelah ruangan manajer Ma tersebut. Feng Yuan tidak bertindak apapun. Ia berpura-pura tidak mengetahui keberadaannya karena ahli bela diri tersebut tidak menunjukkan gejala akan menyerangnya. Namun ia tetap bertindak waspada, mengingat ada lotus putih, tanaman herbal yang sangat berharga di dalam cincin dimensinya. Ia yakin manajer Ma mungkin akan mengutus ranah Shen ini untuk merebut lotus putih miliknya nanti setelah meninggalkan pavilion Jingwu ini. Tuan Ma, aku sudah menyelidiki kedua tamu ini, kata ranah Shen tersebut melalui suara telepati pada manajer Ma. Bagus, apa yang kamu dapatkan? Saut Tuan Ma dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Mereka mengaku sebagai anak menteri dan mengacau di klan Han. Sekarang penatua pertama klan Han sedang mengikuti mereka karena penasaran apakah ada ahli bela diri yang melindungi mereka, kata ranah Shen tersebut dalam telepatinya. Jelas-jelas mereka berbohong karena tidak ada anak menteri seperti wanita cantik ini. Kalaupun ada, maka akan diadakan pesta 40 hari 40 malam karena dia akan menjadi calon kultivator dari keluarga kekaisaran Jingxi yang akan menuju sekte-sekte besar di benua tengah. Manajer Ma yakin kedua orang ini berasal dari kekaisaran Wei karena kota Dayan ini sangat dekat dengan perbatasan. Melihat raut wajah manajer Ma, Feng Yuan berpikir mereka sedang berdiskusi tentang dirinya dan Xiaoyu. Ya, itu memang wajar. Mereka masih takut ada ahli bela diri yang melindungi dirinya dan Xiaoyu, karena tidak mungkin murid-murid klan bertalenta tinggi dibiarkan berkeliaran tanpa pelindung. Itu sama saja dengan membiarkan musuh menghancurkan lumbung harta mereka.
Apakah ada ahli bela diri yang mengikuti mereka? Aku yakin mereka minimal dijaga oleh ranah immortal. Bila kita salah langkah, bisa dihancurkan pavilion Jinwu ini. Kata manajer Ma semakin penasaran, karena siapa yang tidak tergiur dengan harta karun yang tiba-tiba datang sendiri menghampirinya. Sejauh ini aku tidak merasakan keberadaan ahli bela diri di kota Dayan ini, kecuali penjaga mereka memiliki teknik khusus untuk menyamarkan tingkat kultivasinya, atau memiliki artefak khusus. Kata Rana Sen itu yang berspekulasi. Feng Yuan menuju dinding di sebelahnya, sehingga menimbulkan lubang menganga. Sedangkan Rana Sen yang duduk di sana langsung menghindar dari bongkahan dinding yang mengarah padanya. Manajer Ma dan Rana Sen tersebut terkejut dengan tindakan Feng Yuan itu. Kenapa Tuan Muda menghancurkan dinding itu? Manajer Ma berpura-pura keheranan dengan tindakannya itu. Feng Yuan menengus dan berkata, "Kalau kalian ingin mencuri lotus putihku, lakukan saja sekarang. Aku tidak takut dengan Rana Sen itu." Feng Yuan menunjuk pria sepuh di ruangan sebelah mereka. Sama seperti dirinya hanya akan menggelitikku saja. Ejek Feng Yuan dengan seringai tipis menatap manajer Ma. Xiao Yu terkejut melihat ada ahli bela diri Rana Sen yang sedang mengawasi mereka. Padahal ia sudah mengedarkan energi spiritualnya untuk menyelidiki apakah ada yang mengawasi mereka. Dia tidak menyangka Feng Yuan bisa menyadari keberadaan Rana Sen tersebut, bahkan menebak apa yang sedang mereka rencanakan. Manajer Ma terkejut mendengar ucapan Feng Yuan dan yakin bahwa pemuda tampan tersebut tidaklah sesederhana yang ia pikirkan. Rana Sen yang ada di ruangan sebelah juga mengirim surat telepati agar tidak mencari masalah dengan Feng Yuan. Dari gertakannya saja sudah terlihat jelas ia berasal dari keluarga hebat yang tidak boleh disinggung. Tuan Muda terlalu berpikir aneh-aneh, kata manajer Ma sembari tersenyum masam. Dia berkeringat dingin dan takut Feng Yuan makin marah. Tuan Liu itu adalah pelindung pavilion Jinwu cabang kota Dayan ini. Makanya ia berada di sana, karena di sana adalah ruangannya. Iya kan Tuan Liu? Dan Rana Sen itu langsung mengangguk sembari tersenyum masam juga menatap Feng Yuan yang tampak cuek saja. Baguslah, aku mengira manajer mengajak diriku untuk bergulat. Sudah lama juga lengan besar ini tidak direnggangkan. Kata Feng Yuan sembari memegang lengan yang sebenarnya tidak besar, sehingga Xiao Yu tertawa pelan karena merasa ucapan suaminya itu sangat lucu. Sedangkan manajer Ma dan Rana Sen itu tidak berani tertawa karena Feng Yuan tetap memasang ekspresi wajah seriusnya. Manajer Ma mengeluarkan plakat yang terbuat dari emas dan menyerahkannya pada Feng Yuan. Tuan Muda bisa menggunakan ini untuk memasuki semua pavilion Jinwu dan akan dilayani sebagai pengunjung VVIP. Tentunya akan mendapatkan diskon 2% setiap transaksi, serta kami akan membeli apapun yang Tuan Muda jual termasuk pil. Kata manajer Ma yang merasa Feng Yuan sebenarnya sedang belajar alkimia dan melihat bakat bela dirinya. Ia yakin Feng Yuan akan menjadi alkemis hebat di masa depan. Tentu, bila pavilion Jinwu berhasil menjalin kerjasama dengannya, maka mereka sama saja dengan menanam bibit unggul yang akan mendatangkan keuntungan besar di masa depan nanti. Apakah ini sejenis suap? Selidik Feng Yuan, karena merasa manajer Ma ini seperti kancil saja, sangat lihai membaca situasi. Itu terserah Tuan Muda untuk menilainya. Tetapi bila Tuan Muda kembali ke Kaisaran Wei, maka Tuan Muda bisa menggunakan plakat itu saat memasuki pavilion Jinwu kami yang ada di kota Tianwu atau di kota Hanzhong. Khusus untuk kota Hanzhong, yang menjadi manajer di sana adalah putra tertuaku bernama Jing Yichai. Kalau Tuan Muda mengatakan Anda direkomendasikan olehku, maka dia pasti akan membantu Tuan Muda bila mengalami kesulitan. Ingat, bila mengalami kesulitan saja. Aku tidak bermaksud merendahkan kemampuan Tuan Muda. Manajer Ma tertawa pelan untuk meyakinkan Feng Yuan agar menerima plakat emas tersebut yang hanya dimiliki oleh pelanggan VVIP saja dan kebanyakan dipegang oleh patriark dari klan-klan besar. Feng Yuan menghela nafas panjang, seolah-olah sulit untuk menerima hadiah dari manajer Ma tersebut. Dia kemudian berkata, "Karena manajer Ma memaksaku, maka aku simpan saja. Mana tahu aku menjalankan misi ke kota Hanzhong, maka aku akan mengajak putra manajer Ma minum teh." Manajer Ma sangat senang Feng Yuan menerima plakat emas tersebut. Kemudian Ning Qiu datang membawa pil-pil yang dipesan oleh Feng Yuan. Namun matanya tertuju pada dinding yang telah bolong, dan Tuan Liu sedang tersenyum masa menatapnya, sehingga ia kebingungan apa yang telah terjadi di sini. Bersambung.